Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasih. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur bahwasanya kasih Allah senantiasa memberkati kita semua. Dan kita akan angkat satu pujian. Damai anugerah Tuhan. Di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan menganugerahkan damai sejahtera di hati kami. Ketika hidup kami terus ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kami ingin memuliakan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah pagi hari ini. Oleh karena itu kami mengakui
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama merayakan iman dan memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita diingatkan tentang kasih Tuhan yang besar lewat pengorbanan Kristus di kayu salib yang membawa kepada kita kehidupan. Sehingga sepanjang masa Raya Paskah kita akan terus merenungkan dan mendalami bagaimana Tuhan sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, lalu yang menjadi respon kita bagi orang-orang yang percaya, apa yang harus kita perbuat buat Tuhan sebagai bentuk rasa syukur yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan bagi setiap kita. Karena bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka hidup kita tidak hanya sekedar diampuni dari dosa, ditebus dari dosa, tetapi kita harus mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup dari orang yang harusnya mendapatkan hukuman kutukan dari Allah menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Yang karakternya dulu bukan seperti Kristus tetapi seperti dunia, lalu harus berubah menjadi seperti Kristus dan menjadi garam terang bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang seharusnya kita hidupi, kita lakukan menjadi orang-orang yang dikasihi, yang diberkati, yang sudah mendapatkan kasih yang begitu besar, maka respon yang harus kita berikan dan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Selamat beribadah di pagi hari ini, mengalami persekutuan secara intim bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan luar biasa, terbukti pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan bersama-sama untuk memuliakan dan bersekutu kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita pujikan sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Kasih-Mu tiada berkesudahan.
Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbing di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila kau jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Kita mau bersatu hati masuk di dalam doa syafaat. Jika musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Mari kita akan satukan hati kita, siapkan hati kita masuk di dalam hadirat Allah. Kita mau menghampiri tahta Allah dan kita akan iringi satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim
mari kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih kebaikan Tuhan yang tidak pernah kesudahan. Kami sungguh bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Bahkan kami ketika kami jatuh tergeletak pun Tuhan memberikan topangan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu merayakan iman kami bersama dengan saudara-saudara kami pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini bersama dengan keluarga kami. Kami datang dengan pasangan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sakit secara rohani. Kami sangat kurang pengenalan dan persekutuan kami dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini kami dan ajar kepada kami untuk selalu memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami pagi hari ini, iman kami boleh disegarkan. Melalui ibadah pagi hari ini, kami sungguh menerima akan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk gereja kami. Terima kasih untuk perjalanan gereja kami hingga sampai hari ini tetap ada dan semua ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang boleh mendukung dalam setiap pelayanan melalui doa, materi, tenaga, waktu yang mereka berikan atas gereja di tempat ini. Dan pagi hari ini juga kami menyerahkan untuk rencana ke depan kami melalui program kerja gereja kami yang sudah kami susun untuk memasuki tahun ketiga ini. Kami perserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu program kami boleh menjadi program yang memiliki visi kerohanian bagi jemaat. Kami rindu program kami juga bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena kami bersama dengan pengurus boleh bekerja sama untuk mewujudkan visi Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami pun menyerahkan setiap program-program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Biarlah kami terus semakin diingatkan. Kami terus merenungkan akan pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami semakin mengerti akan pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Kami juga menyerahkan setiap kegiatan pada masa raya Paskah ini Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun setiap acara-acara yang boleh kami adakan dalam masa raya Paskah ini. Begitu juga kami akan mempersiapkan untuk bulan keluarga di bulan Juli nanti, bersamaan dengan ulang tahun gereja kami. Biarlah Engkau Bapa yang senantiasa mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan gereja kami, sehingga semua boleh kami lakukan, kami laksanakan, semua karena berkat kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk program jangka panjang kami. Kami memiliki program yang besar untuk pengembangan lokal, baik untuk sekolah minggu, untuk tamu, dan semua kami rencanakan Tuhan, karena kami rindu memiliki tempat yang baik. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan menuntun kami
memampukan setiap jemaat Tuhan untuk bisa mendukung dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai setiap jemaat-Mu agar supaya mereka juga senantiasa selalu rindu memberi yang terbaik untuk setiap kegiatan dan program kerja bagi gereja kami. Terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk emeritasi dan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia bagi hamba Tuhan kami, Ibu Pendeta Utari. Segala persiapan sudah dilakukan sekian tahun dan kami terus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga yang pimpin setiap kami. Biarlah kami bisa memberikan yang terbaik bagi hamba Tuhan kami. Apresiasi yang baik karena sudah sekian lama boleh melayani tempat ini. Ketika menjelang pensiun, kami rindu memberikan yang terbaik untuk hamba Tuhan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga cukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih. Itu juga kami rindu dan kami bergumul untuk calon hamba Tuhan yang nantinya akan menggantikan Ibu Pendeta Utari. Kami juga hanya mempercayakan kepada Tuhan, siapapun yang Tuhan kehendaki untuk bisa melayani tempat ini. Dialah seorang hamba Tuhan yang punya motivasi yang benar ketika melayani. Seorang hamba Tuhan yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang boleh mengerti kebutuhan daripada jemaat dalam kehidupan kerohanian bagi jemaat, bahkan kebutuhan bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pun akan mengirimkan siapapun yang Tuhan kehendaki untuk melayani estafet pelayanan di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini juga kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di Bangsri maupun mungkin jemaat Tuhan yang ada di luar kota, mereka yang jauh dari kami. Biarlah berkat penyertaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Dan pagi hari ini kalau di antara saudara-saudara kami sedang menghadapi segala masalah, problem kehidupan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Bahkan Tuhan tahu segala kondisi secara fisik bagi saudara-saudara kami yang sudah sekian lama mereka mengalami kelemahan tubuh. Baik itu untuk Pak Rudi, Pak Liston, Pak Harmijanta, mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini sedang kurang baik dalam kesehatan mereka. Pagi hari ini kami memohon kepada Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi setiap saudara-saudara kami. Begitu juga dengan mereka yang bergumul dengan segala masalah, dengan keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hari depan, mereka yang bergumul dengan studi. Biarlah Engkau juga akan memberikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang mengalami. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini juga kami menyerahkan untuk TK dan PAUD Esther, yayasan pendidikan yang boleh kami miliki. Kami terus menyerahkan akan perjalanan yayasan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pakai setiap anak-anak-Mu, baik pengurus, guru-guru yang boleh melayani bersama-sama. Pagi hari ini juga kami menyerahkan setiap anak didik kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki iman dan di waktu yang dini ini mereka boleh dibekali dengan pendidikan iman yang kuat. Bahkan Tuhan juga memberikan berkat, kepandian, kecerdasan, kehebatan, bahkan prestasi bagi anak-anak didik kami. Kelak juga bisa menjadi kesaksian di mana Tuhan juga tempatkan setiap anak-anak kami. Tuhan memberkati pengurus juga untuk para guru, biarlah tetap menyuarakan kebenaran ketika mengajar, mendidik anak-anak mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami, Indonesia,
dan setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia. Lawat dengan kasih karunia Tuhan, dengan rahmat Tuhan, sehingga setiap orang dari segala bangsa ketika bertemu dengan Tuhan, mereka menjadi percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kami akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Utari. Mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat hamba-Mu pagi hari ini. Biarlah kami bisa mengerti, bahkan kami bisa mentaati dan menjalankan setiap kehendak Tuhan atas hidup kami. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu Ibu Pendeta Utari pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dan sepenuhnya kami menyerahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah ketika kami pulang nanti pun kami boleh merasakan damai sukacita. Iman kami boleh semakin bertumbuh, sehingga kehidupan kami pun sepenuhnya Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, dan kami serahkan perjalanan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati untuk guru-guru TK Esther yang boleh melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga mereka, pelayanan mereka. Terima kasih. Kami serahkan doa kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima persembahan pujian dari kelompok Getsemani. Waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada kelompok Getsemani untuk memberikan persembahan pujiannya. Monggo. Bukankah
itulah keputusan kita. Kita perlu bersyukur karena Tuhan telah memberikan nyawanya untuk kita, dan kita mengambil satu keputusan untuk mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus kita, pada pagi hari ini kalau kita mau melihat kasih-Nya Allah, sungguh telah terbukti di dalam kehidupan kita. Dia mau berkorban untuk kita. Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, mari kita akan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita dengan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami diizinkan mendapatkan asupan makanan rohani lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang terus akan menguatkan, mengokohkan iman pengiringan kami kepada Kristus. Kami terus semakin bertumbuh dan menjadi dewasa. Pengenalan kami semakin benar dan berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus penuhi hati setiap kami, agar lewat firman yang kami dengar, tidak hanya kami mengerti dan kami ketahui, tetapi kami disanggupkan menghidupinya karena Roh Tuhan tinggal di dalam kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin.
Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita dapat merujuk lewat kisah Adam dan Hawa, peristiwa di Taman Eden. Bagaimana Hawa ingin menjadi serupa seperti Allah, lalu memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Dan kemudian diberikan kepada suaminya. Dan sejak saat itu manusia dengan segala keturunannya ada di dalam kuasa dosa. Karena manusia ada di dalam kuasa atau belenggu dosa, maka konsekuensinya manusia berada di bawah hukuman Allah. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu dosa yang mengikatnya, meskipun segala aturan cara sudah diberikan. Kita bisa merujuk di dalam kitab Perjanjian Lama. Manusia diberi hukum perintah Allah, tetapi manusia tidak bisa melakukan satu pun dengan sempurna, sementara Allah itu sempurna. Di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia untuk menolong dirinya itulah, maka Allah berinisiatif menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan di ayat yang ke-16 dituliskan bahwa karena Allah mengasihi akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah misi Allah datang ke dalam dunia ini. Karena kasih-Nya yang besar terhadap manusia yang berdosa, agar manusia tidak hidup di dalam belenggu dosa, maka Allah rela datang ke dalam dunia di tengah-tengah situasi dunia yang terkutuk.
dunia yang penuh dengan dosa. Karena kasih-Nya yang besar itulah Allah proaktif melakukan tindakan nyata sebagai bentuk kasih, yaitu pengorbanan yang besar yang terus kita akan renungkan sepanjang masa raya Paskah untuk mengingatkan kepada kita. Yang rela memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa bagi setiap kita. Kasih bukan pasif. Kalau kita berkata, aku mengasihi pasanganku, maka kita akan memberi yang terbaik, kita akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi pasangan kita. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, maka bukan hanya sekedar satu perkataan, tetapi juga ditunjukkan dalam tindakan-tindakan yang aktif, yang konkret di dalam kehidupan kita sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Karena Allah sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Ketika Allah mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar, maka Allah rela datang ke dalam dunia untuk menolong, menyelamatkan manusia di tengah-tengah dunia yang terpuruk, di tengah-tengah dunia yang ada di dalam kutukan daripada Allah sendiri karena dosa-dosa manusia. Lewat peristiwa kematian Kristus di kayu salib itulah, maka dosa-dosa manusia ditebus. Karena hanya lewat Kristuslah misi penyelamatan itu bisa terjadi. Hanya lewat kematian Kristus itulah maka penebusan itu terjadi atas setiap kita, agar dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Tetapi tidak hanya sekedar dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan, tetapi kuasa kegelapan, iblis pun ditaklukkan oleh Tuhan lewat kematian di kayu salib. Dan memberikan kepada kita kehidupan yang baru, melepaskan kita dari kuasa dosa yang membelenggu hidup setiap kita. Karena hanya lewat Yesus Kristus, hanya lewat Allah yang hadir menebus dosa manusia, maka firman Tuhan mengatakan, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengingatkan kepada kita sebagai satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kalau Bapak Ibu Saudara, tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Allah, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu yang menjadi satu-satunya jalan, satu-satunya sarana, maka semestinya segala yang kita punya, segala yang kita miliki, konsentrasinya, fokusnya adalah hanya menuju kepada keselamatan itu sendiri. Itu juga diteladankan kepada Kristus. Karena misi Allah adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Maka meskipun di dalam perjalanannya
ketika ada di dalam dunia, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak cobaan. Ingat kisah ketika setelah Tuhan Yesus berpuasa 30 hari, maka ia dicobai. Tetapi di situ Tuhan Yesus melawan dengan kebenaran firman Tuhan, karena ia tetap ingin melakukan misinya dalam rangka penyelamatan umat manusia. Ketika masuk di Yerusalem dielu-elukan sebagai Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Romawi, mendapatkan pengagungan, penghormatan dari setiap orang yang hadir di sana. Tuhan Yesus tidak menjadi goyah. Misinya tetap satu, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika berada di kayu salib, ketika ia berdoa, maka misinya tetap satu di tengah-tengah pergumulan yang berat. Kalau boleh ya Tuhan, ya Bapa, biarlah cawan penderitaan kematian ini lalu daripadaku. Tetapi sekali lagi, karena misinya adalah penyelamatan dan cawan itu harus diminumnya, harus dialaminya, kematian itu menjadi sarana untuk menolong kita, maka itu tetap dilakukannya sampai taat mati di kayu salib. Agar setiap kita orang-orang yang dikasihinya mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Semestinya kita juga belajar dari Kristus. Meskipun kita hidup di dalam dunia dengan segala kesulitan, dengan segala pergumulan, tapi bukan berarti kemudian hati kita diarahkan, dialihkan, digeser terhadap tujuan yang utama untuk mendapatkan anugerah kehidupan dan keselamatan yang datangnya daripada Allah. Maka semestinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita arahkan, kita fokuskan untuk tetap ada di dalam kasih karunia Allah, di dalam hidup keselamatan yang Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya sekedar mengakui dosanya dan mendapatkan pengampunan, mendapatkan kehidupan kekal. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus ketika ia mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan jaminan anugerah keselamatan, maka dia harus mengalami transformasi hidup. Dia harus mengalami perubahan hidup. Kalau kita tidak mengalami perubahan hidup, maka dipertanyakan kepercayaan, keimanan kita kepada Kristus itu sudah benar, sudah sungguh-sungguh atau belum. Atau jangan-jangan hanya sebatas identitas diri, yaitu KTP, beragama Kristen, tetapi kita sesungguhnya tidak menghidupi iman Kristen di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita menelisik, kita mencoba melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita mengalami perubahan, transformasi, perubahan kepada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang positif? Karena ketika kita menerima Kristus di dalam kehidupan setiap kita, maka
kita akan mengalami perubahan hidup. Dan karakter kita pun juga diubah di dalam Kristus. Yang pertama, yang jelas yang perlu kita ketahui adalah bahwa status kita ini sekarang berbeda. Status yang dulunya atau posisi kita yang dulunya orang berdosa mendapatkan hukuman Allah, maka status kita sekarang ini adalah menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang yang benar di dalam Allah, menjadi anak-anak Allah. Status ini penting di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita memiliki status di dalam keluarga kita sebagai seorang ayah, maka kita punya otoritas sebagai pemimpin keluarga, menjadi panutan di dalam keluarga bagi istri dan bagi anak-anak. Ketika kita memiliki status sebagai istri seseorang dari seorang suami, maka kita berhak mendapatkan bagian apa yang menjadi hak sekaligus tanggung jawab sebagai seorang istri. Status sebagai anak, maka kita berhak mendapatkan bagian berkat sebagai anak. Kita bisa minta apapun kepada orang tua kita karena kita anaknya. Kalau kita bukan anak dari orang tua kita, maka kita tidak akan berani meminta apapun kepada orang tua kita. Bahkan kita mendapatkan menjadi ahli waris dalam keluarga karena memiliki status sebagai anak di dalam keluarga tersebut. Status itu penting bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus memahami kita ini bukan orang yang hidup di dalam dosa. Kita ini bukan orang-orang yang hidup di bawah kutuk, di bawah penderitaan. Tetapi kita ini orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kutuk di dalam kehidupan ini. Sehingga jangan mau diintimidasi oleh pikiran-pikiran yang membawa kita jauh daripada Kristus. Pikiran-pikiran yang membawa bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Pikiran-pikiran yang membuat kita tidak bertumbuh iman kita. Itu adalah pekerjaan daripada si jahat atau si iblis. Sadari kita ini anak-anak Allah yang sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh Allah. Transformasi yang kedua adalah perubahan perilaku setiap kita. Mengapa perilaku kita harus berubah? Karena kita sudah disucikan, sudah dikuduskan. Di dalam Injil Yohanes kalau kita baca ayat sebelumnya, maka kita sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Di mana Kristus tinggal di dalam hidup kita dan kita memancarkan Kristus di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Pikiran kita maka pikiran Kristus. Pikiran yang baik, pikiran yang membangun kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kehendak kita bukan lagi kehendak kedagingan kita ketika kita menjadi manusia lama. Tetapi ketika menjadi manusia baru, di mana Kristus
ada dan tinggal di dalam kehidupan setiap kita, maka kehendak kita, keinginan kita adalah melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang berkenan, sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Bapak Ibu, kalau di dalam hati kita, ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik, lalu kita ingin melakukan, memperbaiki, kita ingin mengingatkan saudara kita, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, yang menolong kita untuk kita melakukan sesuatu yang baik kepada saudara-saudari kita. Kehendak kita pun akan dituntun oleh Tuhan, sehingga kehendak yang kita ingin lakukan adalah kehendak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Emosi kita yang dulunya mungkin kita tidak bisa mengontrol, begitu tersentuh sedikit, begitu tersinggung sedikit, kita marah, kita emosi, tegangannya tinggi, tidak dapat mengontrol diri, tidak dapat mengontrol perkataan, tidak dapat mengontrol sikap kita. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan hati kita. Apakah yang akan kita lakukan itu benar, berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Perubahan perilaku ini bukan instan. Ketika kita percaya, aku percaya kepada Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita berubah total, enggak. Tetapi ini adalah satu proses hidup. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengizinkan Kristus tinggal di dalam kehidupan kita, maka proses hidup itu akan semakin cepat terjadi atas kehidupan kita. Semakin kita mengalami pertumbuhan kerohanian kita, maka kita akan semakin mengalami transformasi perilaku yang seperti Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Jadi perubahan hidup, perubahan perilaku bukan berdasarkan bertambahnya usia. Karena semakin dewasa, semakin tua, maka orang berkata semakin bijak, semakin berhikmat, bukan. Tetapi semakin kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin setia pengiringan kita kepada Tuhan, maka disitulah kita semakin bijak. Perilaku kita semakin diperbaharui, mengalami proses hidup metamorfose, perubahan dari ulat ke pompong, kupu-kupu. Satu proses yang tidak instan, tetapi lewat proses kehidupan itu, kita akan menghasilkan satu pribadi yang diperbaharui di dalam Kristus. Oleh karena itu minggu lalu kita merenungkan, awasi dirimu dan awasi ajaranmu, berkaitan dengan Timotius. Meskipun ia masih muda, tetapi ia bisa menjadi teladan, bisa menjadi panutan, bisa menjadi pengajar yang baik di dalam hidupnya. Karena proses hidup, perjumpaan dengan Kristus, maka setiap kita akan mengalami perubahan perilaku dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah yang perlu kita renungkan, sudahkah kita mengalami perubahan hidup di dalam pengiringan kita kepada Tuhan?
1 tahun yang lalu apakah masih sama dengan sekarang? Atau berubah menjadi tidak baik? Atau kita mengalami perubahan hidup di mana yang tadinya tidak sabar sekarang menjadi penyabar. Yang dulunya tidak tekun, tidak setia menjadi orang yang tekun dan setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Mari kita telisik hidup kita, telisik hati kita. Jangan sampai salah arah, salah tujuan. Kita menganggap percaya kepada Kristus, tetapi ternyata di dalam kehidupan kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Berarti ada sesuatu yang salah. Bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, tetapi dari dalam diri kita sendiri ada yang tidak pas dan keliru di dalam kita beriman di dalam Kristus. Yang ketiga, kita diingatkan bersama-sama. Transformasi yang terjadi adalah dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengalami perubahan hidup, perilaku kita, hati kita, pikiran kita disucikan, dimurnikan, mengarah kepada Kristus, maka ketika kita tinggal dalam satu komunitas, apakah komunitas keluarga, komunitas masyarakat, komunitas gereja, maka kita semestinya bisa mengubah. Bukan kita diubah oleh lingkungan kita yang tidak tahu dan tidak tentu arah tujuannya mau kemana. Tetapi seharusnya kita menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Tidak hanya seorang yang mengalami perubahan, memberi pengaruh positif terhadap lingkungannya, tetapi kalau itu terjadi atas setiap kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau satu keluarga mengalami perubahan hati di dalam Kristus, perilakunya diubah seperti Kristus, maka keluarga itu akan mengalami keluarga damai sejahtera, shalom, benar-benar terwujud di dalam keluarga itu. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada kesulitan, tetapi semua bisa diatasi karena masing-masing dapat mengendalikan hati, dapat mengendalikan emosi. Karena kasih kemurahan Tuhan yang membentuk kehidupannya. Mari kita berimajinasi dan kita berharap di dalam Tuhan. Kalau itu terjadi, perubahan itu terjadi tidak hanya dalam 1-2 keluarga, tetapi keluarga besar jemaat GKMI Bangsri. Semua mengalami transformasi hidup, perubahan hidup di dalam dirinya. Apa yang akan terjadi atas kehidupan di masyarakat Kecamatan Bangsri? Akan terjadi perubahan besar karena mereka akan melihat satu perubahan hidup di mana Kristus ada, Kristus hadir, dan itu sungguh berbeda dengan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Itu yang semestinya terjadi. Dan ketika itu terjadi, maka akan menjadi daya magnet. Orang yang mendekat akan tersedot. Orang yang dekat kepada kita menjadi ingin rindu mengenal, mengetahui apa itu iman Kristen, apa itu percaya kepada Kristus, apa itu keselamatan di dalam Kristus. Kenapa? Karena mereka tertarik melihat kehidupan yang kita jalani dan kita lakukan. Inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan menyelamatkan kita, lalu kita menjadi kepanjangan
tangan Tuhan. Karena Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum akan dunia ini. Tetapi Tuhan ingin memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita agar kita mendapatkan anugerah kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Hidup kita dipulihkan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Inilah terobosan yang Tuhan lakukan atas umat manusia. Sehingga Tuhan mengatakan Tuhan datang untuk tidak menghukum manusia meskipun manusia sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita tidak ingin hidup di dalam tekanan dosa dan kutuk di dalam hidup kita, mari terus dengan tekun dan setia. Kita yang sudah mendapatkan anugerah kehidupan, anugerah keselamatan, jaga dan pelihara sedemikian rupa. Kalau kita sudah mendapatkan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga seharusnya kita yang dihukum, kita yang dikutuk, kita yang hidup di dalam kegelapan, kita mendapatkan anugerah kehidupan, anugerah keselamatan. Tidak hanya nanti ketika kita meninggal, tetapi sudah kita nikmati, kita rasakan sekarang dan sempurna lewat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita memelihara, mari kita menghidupi kasih Kristus yang besar itu. Dan mari kita juga bagikan kasih Kristus, karena untuk itulah Tuhan memanggil kita. Tidak perlu menginjil di tempat yang jauh. Tidak perlu harus mengorbankan seluruh harta benda kekayaan kita. Tetapi mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita. Setia dalam perkara-perkara kecil. Mari kita belajar untuk mengerjakan dan melakukan itu. Mari kita mohon kepada Roh Kudus agar terus menolong kita mengalami transformasi Kristus, perubahan yang positif ke arah Kristus. Sehingga jikalau satu waktu kita melihat grafik perjalanan iman kita, jangan sampai grafik itu dari bawah ke atas lalu terjun bebas ke bawah. Tetapi meskipun dari sedikit demi sedikit, tetapi mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Grafik itu terus naik ke atas, sampai kepada satu titik di mana Tuhan memanggil kita. Di mana grafik itu menjadi berhenti, dan disitulah puncak di mana kita percaya pengiringan kita kepada Kristus. Terus diarahkan kepada Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi kami diingatkan betapa Tuhan sangat baik. Tidak hanya sekedar baik, kami dijaga, kami dipelihara seperti biji mata Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri hadir ke dalam dunia untuk menolong kami, menyelamatkan kami. Kami yang hidup di bawah bayang-bayang maut. Kami yang harusnya mendapatkan hukuman dan kutuk karena dosa pelanggaran kami. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, kami mendapatkan keselamatan ketika percaya dan beriman kepada Kristus.
Kami mendapatkan pengampunan dan kehidupan Kristus. Kami mengalami perubahan hidup, perubahan status, perubahan perilaku dan karakter kami. Bahkan kami disanggupkan menjadi kepanjangan Kristus, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sungguh kami mengucap syukur siapakah kami ini di hadapan Tuhan. Kami ini debu dan abu. Tanpa Tuhan, kami tidak berharga dan tidak berarti. Tetapi karena kasih karunia dan anugerah kemurahan Tuhan, kami yang bukan siapa-siapa, mendapatkan kepercayaan Tuhan, menjadi kawan sekerja Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan di hati kami, agar hidup kami terus mengalami metamorfose ke arah Kristus, lewat pertolongan Roh Kudus yang tinggal di hati kami. Ajari kami mulai dari hal-hal yang sederhana, perkataan kami, sikap perilaku kami, karakter kami, kesetiaan kami, ketaatan kami, baik di dalam melayani Tuhan maupun di dalam memberi kepada Tuhan. Sebagai bentuk iman dan rasa syukur kami atas kasih dan kemurahan yang Tuhan beri kepada kami. Dan kami percaya ketika kami belajar dari hal-hal yang kecil dan sederhana, maka Tuhan sendiri yang akan menyanggupkan kami untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar dengan tanggung jawab yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus yang menolong dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Tiba waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap pekerjaan kita akan kembalikan melalui persembahan. Seperti halnya dalam firman Tuhan, 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita buat Tuhan, dan bagi yang bertugas kami persilahkan. Jemaat mohon bangkit berdiri, kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau telah memberkati dalam setiap pekerjaan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami membawa persembahan yang sudah kami siapkan. Mari Bapa kuduskan dan Tuhan berkati setiap tangan yang memberikan persembahan kepadamu. Dan Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda seperti yang Tuhan firmankan kepada kami. Bapa di surga, kami serahkan Bapa persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah boleh menjadikan sarana pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan senantiasa menolong dan memberkatinya. Tuhan juga memberkati setiap majelis yang ada, yang mengelola setiap persembahan ini. Tuhan memberkati di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan pembangunan untuk gereja, mohon bisa memasukkan ke tempat yang sudah disiapkan.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, dengan apa kan ku balas kasih Allah. Allah telah memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Hanya dengan menyembah, memuji Tuhan, kita akan membalas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Allah yang setia,
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami juga mohon berkat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan Ibu Rindawati, kami menyerahkan Bapak Santono Bravo dan Ibu Maria Istanti ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati keluarga yang mereka bangun, sehingga dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan akan menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, sehingga lewat karya yang dilakukan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan menambahkan hikmat marifat, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, agar anak-anak-Mu diurapi oleh Tuhan. Hikmat Tuhan memenuhi hati hamba-hamba-Mu, sehingga lewat hamba-hamba-Mu ini nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan, dilimpahi dengan kesehatan dan damai Kristus melimpah-limpah di dalam hidupnya. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, berkat yang sama Tuhan anugerahkan dan limpahkan bagi kami, sehingga sepanjang pekan ini kami sungguh boleh mengalami sukacita dan damai Kristus yang memenuhi hati kami. Dan kami disanggupkan melakukan firman-Mu karena Roh Kudus yang tinggal di hati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.